Oke, udah bagus nih. Ayo sini. 1, 2, 3. Halo semuanya. Nah, jadi hari ini aku Alis, Aku Angel, aku Kristi. dan kami akan menjelaskan soal kunci dari perekonomian suatu negara. Nah, kira-kira kunci dari perekonomian suatu negara itu ada apa aja sih? Yuk mari kita simak. Nah, yang pertama ini ada tentang APBN. APBN sendiri itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN ini merupakan anggaran yang disiapkan negara sebagai dana untuk belanja tahunan. APBN digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan berperan besar untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi APBN ini dibuat oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR. Fungsinya itu untuk belanja pemerintahan pusat untuk menyejahterakan rakyat-rakyat Indonesia. APBN mencakup berbagai aspek pengeluaran seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi balik lagi ke fungsi utama APBN itu untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, terutama pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah dari luar negeri. Dilansir dari www.djkn.kemenku.co.id, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15 per US dollar, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia atau HCP sebesar 82 US dollar per barel, lifting minyak sebesar 635.000 per barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,33 juta barel dengan setara minyak per hari. Pendapatan negara tahun 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp492 triliun. Banyak banget ya kalau udah tentang ngomongin negara kayak gini. Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan. Belanja negara dalam APBN tahun 2024 direncanakan akan bernilai sebesar Rp3.325,1 triliun dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Ketua Badan Anggaran menyampaikan bahwa defisit APBN tahun 2024 telah disepakati oleh DPR RI sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp522,8 triliun. Nah, ini kan kita sudah membahas tentang negara nih, cakupannya negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang cakupan daerah ya. Kristi, sini aku pegangin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai APBD nih, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi, APBD merupakan instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai program dan kegiatan yang dapat mendukung pembangunan di tingkat lokal. APBD juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Selain itu, APBD juga menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, APBD memiliki peran strategis untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Dengan memahami peran dan pentingnya APBD secara keseluruhan, pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan baik, transparan, dan akuntabel untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Demikian penjelasan mengenai APBD. Nah, tadi udah ngebahas APBN dan APBD. Nah, kira-kira yang buat APBN dan APBD ini terjadi apa sih? Nah, jadi perpajakan itu merupakan fondasi utama dari keuangan negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Nah, kebijakan pajak progresif dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendistribusikan kekayaan lebih merata. Pajak juga menjaga stabilitas ekonomi dengan menyediakan pendapatan yang konsisten, mengendalikan inflasi, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Nah, jadi kalau dari sini kita tahu ya, perpajakan itu merupakan fondasi yang benar-benar penting banget untuk membangun keuangan dari suatu negara. Karena dari perpajakan ini, kita dapat menikmati semua fasilitas-fasilitas yang udah disediakan negara. Nah, sebagai alat kebijakan fiskal, pajak mendorong pertumbuhan ekonomi melalui intensif investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta mengatur perilaku ekonomi seperti mengurangi konsumsi produk berbahaya dan emisi gas rumah kaca. Dengan pendapatan pajak yang memadai, negara dapat memperkuat kedaulatan ekonominya dan menyediakan barang serta jasa publik yang tidak mungkin disediakan oleh sektor swasta. Jadi keuangan negara itu benar-benar diatur banget sama negara itu sendiri dibanding oleh sektor swasta itu. Nah, sistem perpajakan yang efektif dan adil memungkinkan negara mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian penjelasan mengenai perpajakan. Nah, kira-kira apa aja sih kesimpulan yang bisa kita dapetin setelah membahas APBN, APBD, dan perpajakan? Nah, gimana nih, Ti? Kesimpulannya kira-kira apa nih? Jadi, APBN, APBD, dan pajak menjadi 3 pilar penting dalam perekonomian masyarakat. Ketiganya memiliki hubungan satu sama lain, yaitu perpajakan menyediakan dana yang diperlukan untuk APBN dan APBD, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi utamanya. Untuk timbal baliknya, APBN dan APBD mendistribusikan dana tersebut untuk pembangunan nasional dan daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat sadar dan merasa bahwa membayar pajak sangat penting untuk kesejahteraan. Begitu, guys. Berarti APBN dan APBD itu emang gunanya untuk mensejahterakan masyarakat ya? Betul sekali. Nah, berarti itu tuh gunanya dari perpajakan sendiri yang menjadi fondasi utama untuk membuat APBN dan APBD. Nah, kira-kira upaya apa sih untuk mengelola APBN dan APBD serta perpajakan yang lebih efektif? Nah, untuk mengelola semua itu memerlukan pembaruan dan inovasi dalam berbagai aspek, mulai dari kemudahan dalam pembayaran pajak, perencanaan anggaran, dan pengendalian utang yang tepat, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran melalui pelatihan, hingga penggunaan teknologi dan peningkatan koordinasi antara lembaga yang terkait dengan perencanaan APBD, APBN, dan perpajakan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat lebih efektif dan transparan sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berarti kayak APBN dan APBD ini benar-benar semuanya ini benar-benar saling berkaitan banget ya, berhubungan tiga-tiganya. Perpajakan kalau nggak ada APBN sama APBD apa gunanya juga, uangnya nggak bakal terorganisir dengan baik. Sedangkan APBD sama APBN tanpa perpajakan juga tidak akan jadi apa-apa karena nggak ada uangnya kan. Betul. Sekian dari kita semua mengenai APBN, APBD, dan perpajakan. Dadah!